Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Richard Edric Javan Wijaya, STB 182432. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa contoh mengenai algoritma greedy. Oke, pertama-tama apa itu algoritma greedy? Algoritma greedy adalah sebuah algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah. Dengan pada setiap langkah, yang pertama mengambil pilihan yang terbaik dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Yang kedua, bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Dan tiga, algoritma ini dikenal untuk menyelesaikan masalah optimal. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, di dalam algoritma greedy itu pemilihan suatu pilihan ketika sudah diambil tidak dapat diulang, tidak dapat dikembalikan. Contohnya, kita langsung ke contoh saja supaya lebih mudah. Misalnya begini, kita punya pecahan uang 10, 5, 2, 1 misalnya. Kemudian kita ingin menukarkan uang sebesar 15.000. Nah, sebesar 15 lah. 15 ini. Di algoritma greedy akan dipilih apakah ingin ambil terbesar atau ambil yang terkecil. Sini dalam kasus ini kita diminta bagaimana agar yang kita tukarkan paling sedikit jumlah koinnya. Misalnya ini ada koin 10, koin 5, koin 2, koin 1. Nah, bagaimana kita tukarkan 15 ini dengan koin-koin berikut sehingga koin-koin ini kita tidak pegang banyak. Oke. Di algoritma greedy yang pertama pasti diambil adalah koin 10. Udah satu koin. Apakah bisa diambil lagi? Bisa diambil lagi, tetapi jika 10 ditambah 10 sudah 20. Sudah lebih dari 15. Nah, langkah kedua adalah kita ke angka terbesar selanjutnya, yaitu 5. 5 apakah bisa tambah 10 15? Bisa. 5. Sekarang 2 koin. Oke, sudah pas memenuhi 15. 10 tambah 5 berarti dalam kasus ini adalah koin 10 dan koin 5. Apakah optimal? Ya, untuk kasus ini sangat optimal. Begitu juga dengan misalnya kita ingin menukarkan koin 20 misalnya. Misalnya kita ingin menukarkan koin 20. Nah, yang diambil adalah yang terbesar dulu, koin 10. Lalu apakah masih bisa koin 10? Masih bisa, koin 10 lagi. Nah, apakah masih bisa lagi? Sudah tidak bisa, sudah memenuhi ini 2. Ini sebanyak 2 koin misalnya. Nah, andaikan kita tidak menggunakan algoritma greedy, bisa saja kita 5 ditambah 5 tambah 5, ini juga benar. Ini juga 15. Tapi lebih optimal ini karena hanya dipakai 2 dibanding ini 3. Seperti itu. Nah, tapi ada beberapa kasus di mana algoritma ini tidak bisa dikatakan optimal. Seperti ini. Yang pertama, jika disediakan koin 5, 4, 3, 1. Lalu uang yang ingin ditukarkan adalah pecahan 7. Nah, dengan solusi greedy, koin yang dipilih pertama adalah yang paling besar, yaitu 5. Nah, di sini adalah 5. Nah, setelah 5 akan diambil angka 4. Apakah sama dengan 7 atau lebih kecil dari 7? Tidak. 5 tambah 4 9, berarti tidak bisa 4, tidak bisa 3. Kemudian yang diambil adalah 1 dan 1. Ada 3 koin. Sedangkan kalau kita lihat di sini
bisa optimal hanya 2 koin dengan cara mengambil koin 4 dan koin 3. Ini salah satu yang tidak optimal kok di sini. Begitu juga dengan uang 15 dengan pecahan 10, 7 dan 1. Untuk algoritma greedy pasti diambil yang paling besar 10. Kemudian apakah bisa diambil lagi dengan pecahan 7? Tidak bisa. Karena 17 sudah lebih besar dari 15. Tidak memenuhi. Jadi akan diambil 1 sampai 6 koin. Ini juga tidak optimal, terlalu banyak. Sedangkan bisa diambil dengan cara koin 7 ditambahkan koin 7 tambah koin 1. Nah, di algoritma greedy ketika sudah diambil koin 10, maka tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa ada pembatalan di sini. Begitu juga dengan uang pecahan 20. Misalnya uang yang ditukarkan adalah 20 dengan pecahan 15, 10 dan 1. Di algoritma greedy akan mengambil uang pecahan 15 terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian akan mengambil 10. 10 apakah jika ditambah 15 kurang dari 20? Tidak, lebih dari 20, yaitu 25. Sehingga 10 tidak akan diambil, dan yang akan diambil sehingga menggenapi 20 adalah 1. Terlalu banyak di sini 6 koin. Tidak optimal juga. Seperti itu. Oke, untuk contoh selanjutnya ini adalah contoh aktivitas di mana aktivitas yang satu tidak boleh bertabrakan dengan aktivitas yang lainnya. Di sini ada I 1 sampai 11. Lalu ini ada startnya dan ada finishnya. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama kita pasti mulai dari I1 ya. Dari pertama kali mulai, start pertama. Kita lihat finishnya di mana, di 4. Oke. Sekarang ada kegiatan kedua yang startnya mulai dari 3. Nah, apabila kita ambil kedua ini, kegiatan kedua akan berjalan tetapi bertabrakan dengan kegiatan pertama. Karena kegiatan pertama belum selesainya di 4. Maka dari itu kita cari yang sama dengan start yang sama dengan finish sebelumnya, atau yang lebih besar dari finish sebelumnya. Nah, kita lihat di sini untuk ini berarti tidak diambil. Untuk kegiatan ketiga startnya dari 4. Oke, di sini kita lihat iterasi pertama sudah selesai, maka akan dimulai iterasi ketiga, dimulai dari 4, kemudian finish di 6. Yang keempat tidak diambil karena ini startnya dari 5, 3. Sekarang kita lihat iterasi ke-6, startnya mulai dari 7. 7 lebih besar dari 6. Oke, ini diambil. Ini diambil. 9 kita cari ini, kegiatan 7 juga diambil. Start akhir finishnya di 11. Lalu terakhir di iterasi ke-11. 1, 3, 6, 7 dan 11. Ini iterasi 1, 3, 6, 7 dan 11, seperti itu. Sehingga tidak ada kegiatan yang saling bertabrakan. Oke, kita ke kasus contoh selanjutnya. Diberikan 4 buah objek sebagai berikut.
W1 P1 ini weight, ini profit. W1 6, P1 12, W2 5, P2 15, W3 10, P3 50, W4 5, P4 10. Dengan sebuah knapsack dengan kapasitas K16. Kapasitas ini ya, kapasitas berat maksimal 16. Kita masukkan di tabel W1, W2, P3, W4, P1, P2, P3, P4. Di sini ada density, yaitu rasio antara profit dan beratnya. 12 bagi 6 2, 15 bagi 5 3, 50 bagi 10 5, 10 bagi 5 2. Oke, kita lihat algoritma greedy. Yang pertama, greedy by profit. Nah, di sini kita lihat profit paling besar. Berarti kita fokusnya ke kita fokus ke yang P-nya 1. Kita lihat P1 terbesar di mana? 50. Oke. Kita isi di sini 1. Kemudian kita lihat weight-nya berapa? 10. Ketentuan batas kapasitas maksimal adalah 16, maka masih bisa diambil lagi satu kali. Kita lihat lagi yang mana paling besar. Nah, di sini ada 15, maka di sini isi lagi 1. Oke, weight-nya 10 tambah 5 sudah 15. Oke, sudah pas ya. Sudah lebih kecil dari kapasitas maksimum. Apabila ditambah lagi ya pasti lebih. Oke, dari profit. Kemudian apabila kita ambilnya dari greedy by weight, by beratnya, dari beratnya. Kita lihat berat paling besar di sini ada 10. Diambil dari berat yang paling kecil dulu di sini. Paling kecil, paling kecil di sini. Kita lihat start dari 5, ada 2 di sini, 5. Kemudian 6 di sini. 16 pas. Sehingga di sini isinya 1 1 1. Dengan total keuntungan, dengan total profit 12 tambah 15 tambah 10 37. Kemudian kita lihat dari density-nya. Kita lihat by density. Di sini density ambil yang paling besar 5 dengan profit 50 dan berat 10 masih bisa. Berat 10, batasnya 16, masih bisa ambil sekali. Kita ambil yang density paling tinggi 3. Sudah 15 ya, sudah pas. Dengan total 65. Nah, untuk solusi optimalnya kita lihat yang jumlah satunya lebih dari 1. Yang jumlah satunya lebih dari 1. Di sini ada ini ya. Di sini ada hanya ada 1. Berarti di sini 0. Di bawah sini ada 3, ambil 1. Di sini ada lebih dari 1 juga, diambil.
Di sini hanya ada 1, sehingga tidak diambil. Oke. Dengan kita lihat di sini 0 1 1 0 dengan profit dengan profit 50 tambah 15 65 sama ya. Tidak lebih juga dari ketentuan maksimum. Untuk weight di sini sebenarnya bisa diambil juga yang paling besar. Karena kalau misalnya kita lihat, kita ingin ini, kita lihat weight, apabila kita ambil yang paling besar 10 dan 6, kita misalnya isi di sini 1, di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 16, dan totalnya adalah 52. Ini juga akan tetap solusi optimal akan tetap sama di sini. Ini lebih dari 1, ini juga terpenuhi, di sini tetap 0. Jadi tidak masalah juga ambil paling besar untuk weight. Seperti itu. Jadi solusi optimalnya adalah 0 1 1 0 dengan total bobot 15 dan total keuntungan 65. Oke, sekian dan terima kasih.